Supervolcano adalah gunung api aktif dalam kategori yang sangat besar, yang memiliki kekuatan ledakan 8 hingga 9 Volcanic Explosivity Index. Gunung Toba adalah salah satu dari gunung supervolcano yang ada di dunia dan satu-satunya di Asia Tenggara. Letusan Gunung Toba adalah letusan gunung terdahsyat yang pernah diketahui terjadi di muka bumi. Sejarah letusan Gunung Toba mungkin tidak tercatat di dalam buku, namun terlihat bukti-bukti letusannya di masa kini. Gunung Toba terletak di pertemuan tiga lempeng benua, yaitu Indo-Australia, Eurasia, dan lempeng Pasifik. Lempeng-lempeng benua ini terus bergerak hingga 11 cm per tahun, dan perlahan-lahan membentuk aktivitas vulkanik di daerah tersebut. Ilmuwan menyebutkan Gunung Toba meletus dahsyat sekitar 3 kali. Yang pertama 840.000 tahun lalu, letusan ini menghasilkan kaldera di selatan Danau Toba, meliputi daerah Parapat dan Porsea. Letusan kedua yang memiliki kekuatan lebih kecil terjadi 500.000 tahun lalu. Letusan ini membentuk kaldera di utara Danau Toba, tepatnya di daerah antara Silalahi dan Haranggaol. Dibandingkan dengan dua letusan ini, letusan ketiga merupakan yang paling dahsyat. Sekitar 74.000 tahun yang lalu, Gunung Toba meletus dahsyat dan menjadi letusan supervolcano terdahsyat di muka bumi. Tercatat dalam sejarah perkembangan bumi, ledakan Gunung Toba merupakan ledakan gunung supervolcano terkuat dalam 2 juta tahun terakhir, dan belum ada yang dapat menandinginya hingga sekarang. Hal ini diungkapkan oleh seorang peneliti asal Belanda bernama Van Bemmelen pada tahun 1939. Letusan ini mengirim awan panas raksasa yang menutupi seluruh ujung timur hingga barat Pulau Sumatera. Sekitar 2.800 km kubik abu dimuntahkan, menutupi lautan Hindia hingga Laut Arab dan sebagian Samudra Pasifik. Beberapa peneliti lain juga menemukan debu riolit sisa batuan Toba di Malaysia, bahkan jauh 3.000 km ke utara hingga India Tengah. Aerosol asam sulfat yang dilepaskan Gunung Toba menyebar luas ke atmosfer dan menutupi radiasi matahari sehingga bumi gelap selama 6 tahun. Suhu bumi mendingin hingga 5 derajat Celcius, musim dingin global tercipta, fotosintesis terhenti, tumbuhan sekarat dan populasi hewan menipis. Sebagian ilmuwan berpendapat bahwa letusan ini mengakibatkan zaman es, namun hal ini masih diperdebatkan kebenarannya. Kejadian ini mengakibatkan kehilangan massal pada manusia, yang mana pada saat itu populasi manusia yang bertahan hidup perlahan-lahan akan mengalami kelaparan karena perubahan iklim dunia. Periode ini dikenal sebagai kemacetan populasi manusia atau population bottlenecks. Bagian yang terlempar akibat letusan itu mencapai luas 100 kali 30 km persegi. Daerah yang tersisa kemudian membentuk kaldera dan menjadi Danau Toba sekarang. Tekanan magma dari dalam bumi membuat daratan perlahan naik hingga menjadi Pulau Samosir di tengahnya. Para ilmuwan meyakini bahwa Gunung Toba pasti akan meletus kembali, namun tidak ada yang dapat memastikan kapan letusan itu akan terjadi lagi. Kita tidak bisa mencegahnya, yang dapat kita lakukan hanyalah menguatkan keimanan kita, supaya saat hal ini terjadi lagi, kita hanya bisa berserah kepada Tuhan Sang Pencipta, karena kehidupan takkan pernah mudah lagi ketika supervolcano memuntahkan isinya. Terima kasih telah menonton channel Bukan Nomor 1, semoga tayangan ini baik dan bermanfaat untuk menambah ilmu pengetahuan.